Semua dari kita pasti ingin disukai oleh orang lain. Dan di buku ini diajarkan tentang 6 cara yang bisa kita lakukan agar orang lain menyukai kita. Pertanyaannya, apa saja 6 cara tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Halo, balik lagi di Ngomongin Buku. Kali ini kita akan ngomongin satu buku yang cukup laris dan kemudian sudah mendapatkan predikat international bestseller. Buku tersebut adalah ini, ya, How to Win Friends and Influence People, ditulis oleh Dale Carnegie. Nah, selain laris, buku ini juga direkomendasikan oleh banyak buku-buku lainnya, terutama buku-buku yang membahas seputar bagaimana menjalin relasi dengan orang lain. Dan saya sendiri pun membeli serta membaca buku ini tuh karena membaca rekomendasi dari buku-buku yang pernah saya baca sebelumnya. Pertanyaannya adalah kenapa buku ini bisa laris dan direkomendasikan untuk dibaca? Itu karena kalau kita melihat isi yang ada di dalamnya gitu ya, buku ini tuh ngebahas hal yang paling basic, hal yang paling dasar dalam hidup kita sebagai makhluk sosial gitu ya, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjalin pertemanan, menjalin relasi, interaksi, komunikasi yang baik dengan orang lain. Oke, kita masuk pada isi buku. Tapi saya tidak akan share semua yang ada di dalam buku ini. Saya hanya akan share salah satu bab atau bagian yang menurut saya penting untuk banyak orang gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya kita lihat dulu sekilas bab-bab atau bagian yang ada di buku ini. Jadi di buku ini ada 4 bagian, 4 bab besar. Bagian pertama itu judulnya Teknik Dasar Menghadapi Orang. Saat bertemu orang lain, saat menjalin pertemanan dan relasi dengan orang lain. Nah, itu ternyata ada hal-hal dasar yang harus kita tahu dan kita kuasai. Bagian kedua, judulnya 6 kiat agar orang lain menyukai Anda. Nah, ini bab atau bagian yang akan kita bahas nanti. Bagian ketiga, judulnya kiat agar orang lain menyetujui cara pikir Anda. Nah, jadi kalau kita punya gagasan, punya ide, punya visi misi, gimana cara menyampaikannya ke orang lain sehingga orang lain bisa setuju dengan gagasan, ide, dan visi misi kita. Nah, itu strateginya ada di bagian 3 ini. Dan bagian keempat itu judulnya menjadi seorang pemimpin. Strategi mengubah orang tanpa membuatnya tersinggung atau marah. Jadi bagi para pemimpin, para leader, ini bab yang cocok untuk kalian yang punya masalah dalam menghadapi orang-orang yang kalian pimpin. Nah, dari 4 bagian itu, saya pikir bagian 2 tadi ya, itu adalah bagian yang dibutuhkan oleh banyak orang karena mungkin tidak semua dari kita itu sedang berusaha untuk menyampaikan ide gagasan kita kepada orang lain, dan tidak semua dari kita itu sedang berada dalam posisi pemimpin. Tapi semua dari kita ingin disukai oleh orang lain, terutama saat berkomunikasi dan bersosialisasi. Jadi kita bahas bagian 2, bagian 1, bagian 3, bagian 4 mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lain. Enam kiat agar orang lain menyukai Anda atau menyukai kita gitu ya. Nah, kiat pertama, strategi pertama yang ada di buku ini yaitu beri perhatian yang sungguh pada orang lain. Jadi kalau kita ingin menjalin persahabatan dengan orang lain dan membuat orang lain senang dengan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah pusatkan perhatian kita pada orang yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak tertarik dengan orang lain. Dia itu hanya tertarik pada dirinya sendiri. Mereka menyukai apa yang ada pada diri mereka. Jadi saat bertemu orang lain, pusatkan pembicaraan kita itu tentang orang yang kita temui. Jadi dengan begitu, maka mereka akan senang dengan interaksi, komunikasi, dan sosialisasi yang berlangsung antara kita dan mereka. Tapi ketika menjalin pertemanan dengan orang lain yang kita bicarakan adalah diri kita, gitu ya, semuanya tentang kita, maka mereka tidak akan menyukai kita. Nah, jadi gimana caranya agar orang lain menyukai kita? Cara pertama adalah beri perhatian yang sungguh pada orang lain, pada orang yang ada di hadapan kita, pada orang yang kita ajak komunikasi dan interaksi. Nah, kemudian yang kedua itu strateginya adalah atau caranya adalah tersenyum atau tersenyumlah gitu ya. Ini penting, kenapa? Karena dengan tersenyum saat kita berinteraksi dengan orang lain, saat kita bertemu dengan orang lain, ini bisa menjadi sinyal atau tanda
yang bisa ditangkap oleh orang lain bahwa kita senang bertemu, berteman, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan mereka. Jadi kalau mereka tahu kita senang dengan mereka, mereka juga akan senang dengan kita. Ketiga, gitu ya, ingatlah bahwa nama seseorang itu bagi si pemilik nama merupakan bunyi yang paling merdu dan paling penting di antara segala bahasa. Nah, di buku ini disampaikan bahwa rata-rata orang itu lebih berminat pada namanya sendiri dibandingkan gabungan semua nama lain yang ada di muka bumi ini. Jadi, jika kita dapat mengingat nama seseorang dan menyebutnya dengan mudah, kita secara tidak langsung telah memberikan pujian kepada orang tersebut. Jadi kalau ketemu orang, kalau bersosialisasi dengan orang, kalau berkomunikasi dengan orang, maka usahakan untuk menyebut nama mereka. Apalagi saat kita baru beberapa kali bertemu gitu ya dengan mereka dan kita bisa menyebut nama mereka, nah itu bagi mereka bisa bermakna bahwa mereka adalah orang yang penting bagi kita dan itu akan membuat mereka menyukai kita. Keempat, strategi keempat. Yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik. Doronglah orang lain untuk bicara lebih banyak tentang dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari tips pertama tadi ya, di mana manusia itu kan pada dasarnya lebih menyukai dirinya dan lebih memperhatikan dirinya dibandingkan orang lain. Dan cara yang bisa kita lakukan agar orang lain merasa dirinya yang menjadi pusat perhatian dalam komunikasi dan interaksi yang kita lakukan, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi pendengar yang baik, lalu dorong mereka untuk bicara lebih banyak tentang diri mereka. Lalu kemudian dengarkan dengan penuh antusias. Dengan begitu, orang akan menyukai kita. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang orang lain sukai, yaitu didengarkan. Kelima, berbicaralah sesuai minat orang lain. Nah, dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi dengan orang lain, agar orang lain senang dengan kita, maka bicaralah tentang sesuatu yang mereka minati. Jadi kalau orang yang ada di hadapan kita itu senang misalnya dengan hewan, maka bicaralah tentang hewan. Kalau orang yang ada di hadapan kita itu senang atau minat terhadap isu-isu politik, maka bicaralah tentang isu tersebut. Kalau orang yang ada di hadapan kita itu senang dengan suatu olahraga tertentu, maka bicaralah tentang olahraga tersebut. Jadi ya, untuk itu sebelum bertemu dengan orang lain, orang yang kita temui, maka kita perlu untuk mencari tahu dulu tentang apa yang mereka minati. Mencari tahu ini juga dapat kita lakukan saat berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi saat kita bicara dengan seseorang gitu ya, coba untuk menggali dan mencari tahu kira-kira pembicaraan tentang apa yang orang tersebut minati. Keenam, terakhir, cobalah dengan sejujurnya membuat orang lain merasa dirinya penting dan lakukan ini dengan tulus. Nah, triknya adalah cari tahu apa yang menjadi kelebihan dari orang tersebut gitu ya, atau dari orang yang kita ajak bersosialisasi, komunikasi, dan interaksi. Cari prestasi mereka, cari tahu keunggulan mereka, lalu hargai hal tersebut. Tunjukkan bahwa kita kagum dengan semua hal yang ada pada mereka, kelebihan mereka, keunggulan mereka, prestasi mereka, dan lakukan ini dengan tulus. Jangan berharap imbalan atau jangan sampai ada intrik atau maksud tertentu, karena orang biasanya tahu gitu ya, kita mengagumi mereka dengan tulus atau kita mengagumi mereka karena ingin menjilat orang tahu. Jadi lakukan dengan tulus. Nah, dengan cara ini orang lain akan menyukai kita, senang bicara dengan kita, senang berkomunikasi dengan kita, senang curhat dengan kita, senang berinteraksi dengan kita, dan seterusnya. Oke, jadi sudah 6 tadi ya terkait cara yang bisa kita lakukan agar orang lain menyukai kita. Nah, kalau kita rangkum 6 hal itu adalah di buku ini ada rangkumannya. Yang pertama, beri perhatian yang sungguh pada orang lain. Kemudian tersenyumlah yang kedua. Yang ketiga, ingatlah bahwa nama itu penting bagi seseorang. Jadi jangan lupa kalau berinteraksi, bersosialisasi, sebut nama. Kemudian yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Kemudian doronglah orang lain untuk bicara lebih banyak tentang dirinya sendiri. Yang kelima, bicaralah sesuai minat orang lain. Dan yang keenam, yang terakhir, cobalah dengan sejujurnya membuat agar orang lain merasa dirinya penting dan lakukan dengan tulus. Oke, itu saja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.